Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi yang ada di kelas 11, yaitu tentang cerita pendek atau yang biasa kita kenal dengan cerpen. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra fiksi yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah unsur pembangun dalam cerpen. Yang pertama adalah tema, yang kedua amanat, ketiga penokohan, keempat alur, kelima latar, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur cerita. Dengan kata lain, tema merupakan suatu inti permasalahan yang hendak dikemukakan pengarang dalam tulisannya tersebut. Yang kedua adalah amanat. Amanat sendiri adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Penyampaian amanat selalu dilakukan secara tersirat atau disembunyikan melalui runtutan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerpen tersebut. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku-pelaku yang terdapat dalam cerita, sedangkan penokohan sendiri merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam sebuah cerita. Dalam cerita pendek sendiri terdapat 3 jenis karakter tokoh. Yang pertama adalah antagonis, yang kedua protagonis, dan yang terakhir adalah tokoh netral. Selanjutnya cara-cara pengarang dalam menggambarkan tokoh dalam ceritanya. Yang pertama adalah dengan teknik analitik langsung, dan yang kedua adalah penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Yang ketiga penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Yang keempat penggambaran tata kebahasaan tokoh. Yang kelima pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan yang keenam penggambaran oleh tokoh lain. Selanjutnya yang keempat adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat yang bersifat kronologis. Alur sendiri terbagi atas 3 jenis. Yang pertama alur mundur, yang kedua alur maju, dan yang terakhir adalah alur campuran. Yang selanjutnya kelima adalah latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana yang terjadi dalam suatu cerita atau karya sastra. Latar sendiri terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, latar tempat, di mana latar tempat ini merujuk pada tempat terjadi suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita pendek atau karya sastra yang lainnya. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu menunjukkan kapan terjadinya kejadian pada cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana menjelaskan situasi atau suasana yang tergambar di dalam sebuah cerita tersebut. Dan yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita pendek terbagi atas 2. Yang pertama, berperan langsung sebagai tokoh pertama, yakni sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan. Biasanya pengarang menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, ataupun kami. Dan yang kedua, berperan sebagai orang ketiga atau berperan sebagai pengamat. Biasanya pengarang menggunakan kata ganti dia untuk tokoh-tokoh yang ia jelaskan dalam cerita tersebut. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa yang cermat akan memancing ragam emosi dan menciptakan suasana yang dikehendaki oleh penulis. Adapun ciri-ciri kebahasaan dalam cerita pendek, yang pertama adalah
banyak gunakan kata kerja yang merujuk pada kalimat tak langsung, contohnya mengatakan bahwa atau menceritakan tentang. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, contohnya itu seperti sejak saat itu, mula-mula, ataupun kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, contohnya seperti ketika itu dan saat itu. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, contohnya yaitu seperti kata menyuruh, membersihkan, atau kata menawari. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh, contohnya itu seperti kata menginginkan dan kata mengharapkan. Dan yang terakhir adalah struktur dalam cerita pendek. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau orientation. Pada bagian ini, penulis memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa sendiri disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, tantangan, atau kesukaran-kesukaran yang dialami oleh para tokoh. Dan yang ketiga adalah menuju pada adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan yang menimbulkan bertambahnya kesukaran yang dialami oleh tokoh. Dan yang keempat adalah puncak konflik atau klimaks. Bagian ini merupakan puncak permasalahan, dan disinilah ditentukan perubahan nasib yang terjadi pada beberapa tokoh dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah penyelesaian atau kodah. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan sikap atau nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami puncak peristiwa atau konflik yang dialami dalam cerita tersebut. Mungkin hanya itu materi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih teman-teman.